Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan pembahasan buku pengantar fikih jual beli dan harta haram yang mungkin terputus selama berapa tahun? Kita libur 1 tahun, Masya Allah, liburnya 1 tahun. Jadi ini kajian rutin tahunan. Insya Allah kita sudah berada di penghujung pembahasan. Bukunya masih ada atau sudah hilang? Udah hilang, Masya Allah. Ya harap maklum ya, karena terlalu lama libur. Baik, kalau bawa buku silakan dibuka mulai halaman 230 mengenai taubat dari harta haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang taubat harta haram, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu taubat. Taubat, taba, yatubu, secara bahasa artinya kembali. Sehingga orang yang bertaubat hakikatnya dia kembali. Kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba dia takut kepada Allah, tidak ada tempat pelarian untuk berlindung kecuali dia berlindung kepada Allah. Kalau makhluk takut kepada makhluk yang lain, dia bisa berlindung kepada makhluk yang lain. Seorang makhluk A misalnya takut kepada si B, maka A bisa berlindung kepada C, bisa berlindung kepada D, dan seterusnya. Tapi ketika hamba takut kepada Allah, kepada siapa dia bisa berlindung? Tidak ada kecuali kepada Allah. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dibaca ketika sholat witir. Ini doa bisa dibaca ketika sedang sholat witir, baik ketika sujud maupun saat menjelang salam atau pasca sholat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Di situ ada kalimat wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu, minka, darimu. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya gimana Pak? Karena pada saat kita takut terhadap hukuman Allah, kita takut terhadap murka Allah, kita takut kepada ancaman yang diberikan oleh Allah, tidak ada tempat untuk berlindung dari semua itu kecuali hanya kepada Allah. Karena itu orang yang bertaubat hakikatnya dia kembali kepada Allah. Taba yatubu bimakna raja'a. Sehingga orang yang rajin bertobat artinya dia rajin kembali kepada Allah. Dan Nabi SAW menyebut salat duha yang dikerjakan ketika mendekati waktu zuhur pada saat matahari sudah panas disebut oleh Nabi SAW sebagai salatul awwabin, salatnya orang yang rajin bertaubat. Karena di waktu itu umumnya orang sedang puncak sibuk urusan dunia. Tapi ketika ada orang yang dia merelakan untuk meninggalkan aktivitas duniawi, baik yang aktivitasnya di kantor, kerja maupun yang lainnya, dalam rangka untuk menghadap Allah, sehingga dia merupakan orang yang rajin kembali kepada Allah. Makanya disebut sebagai salatul awwabin. Nabi SAW mengatakan, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin adalah salat yang dikerjakan ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Baik. Selanjutnya, taubat itu ada 2 hal yang perlu dibedakan. Ada taubat dan ada konsekuensi taubat. Ada taubat dan ada konsekuensi taubat. Sebuah perbuatan dosa yang memiliki dampak buruk yang luas,
konsekuensi taubatnya lebih besar dibandingkan perbuatan dosa yang dampak buruknya terbatas. Karena itu ketika dosa itu ditaubati, maka bentuk taubatnya sama, tapi yang berbeda konsekuensi taubatnya. Kita ulangi. Perbuatan dosa ketika ditaubati, bentuk taubatnya sama. Namun yang beda apa? Konsekuensi taubat. Sehingga inti dari taubat adalah menyesal. Lalu mohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi. Yang semua ini dilakukan secara ikhlas. Kita ulang ya. Inti dari taubat apa tadi? Menyesal. Sehingga dia mohon ampun kepada Allah diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi. Yang dilakukan secara ikhlas. Apabila 4 ini terpenuhi, maka berarti taubatnya terhitung sebagai taubat yang sah. Dan ini syarat taubat secara umum. Dalam taubat harus ada penyesalan, tekad untuk tidak mengulangi. Karena kalau masih ada rencana untuk mengulangi, misalnya seseorang dihukum lalu dia taubat, tapi dalam batinnya masih ada rencana untuk mengulangi. Kalau nanti ada kesempatan saya akan ulangi lagi. Orang terjerat riba sampai dia kapok utang dengan bank. Mengingat beban berat yang harus dia tanggung. Dia sering ditekan sama debt collector, dia sering ini, sampai dia taubat. Tapi dalam pikiran dia, nanti kalau sudah dalam keadaan aman, saya akan ngulangi lagi. Maka berarti dia belum taubat. Orang yang meninggalkan maksiat, namun batinnya masih ada keinginan untuk berbuat maksiat nanti di waktu yang lain, berarti masih terhitung belum meninggalkan maksiat. Itu yang disebut dengan al-israr. Disebut dengan al-israr. Allah Ta'ala mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak yusirru, melanjutkan, meneruskan perbuatan salah yang mereka kerjakan. Al-israr terjadi ketika seseorang meninggalkan maksiat tapi masih ada keinginan untuk mengulangi di waktu yang lain. Atau saat orang melakukan maksiat dan tidak ada keinginan untuk bertobat. Pengen ngulangi lagi, berarti dia masih terhitung al-israr. Saat bulan Ramadan, mungkin banyak di antara kita yang mulai meninggalkan aktivitas buruk, nonton yang gak baik dengan HP. Sehingga kita berusaha untuk menghindar. Tapi dalam pikiran kita, nantilah kalau udah selesai Ramadan, balik lagi gak apa-apa. Ketika kita di tanah suci, mungkin ada sebagian di antara kita yang berusaha untuk menghindari aneka maksiat. Tapi dalam pikiran dia, nantilah kalau sudah sampai tanah air, balik lagi nggak apa-apa. Berarti dia masih al-israr. Dia masih ingin melanjutkan dosanya. Baik. Sehingga ketika di situ masih ada keinginan untuk balik lagi, berarti yang bersangkutan belum taubat. Dan dilakukan secara ikhlas. Ada taubat yang tidak ikhlas. Contohnya Pak, ya seperti taubatnya orang munafik. Hanya ingin mencari perhatian, biar punya atau dapat pengakuan dari masyarakat dan seterusnya. Selanjutnya, di sana ada konsekuensi taubat. Konsekuensi taubat ini berbeda-beda tergantung dari jenis kesalahannya. Sehingga ada taubat, ada konsekuensi taubat. Yang membedakan antara cara taubat 1, cara taubat 2 itu di konsekuensinya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh jenis pelanggarannya. Pelanggaran A, konsekuensi tobatnya seperti ini. Pelanggaran B, konsekuensi tobatnya seperti ini. Dan demikian seterusnya. Yang secara umum, konsekuensi tobat ini bergantung dari seberapa jauh dampak buruknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana cara tobat yang harus dilakukan oleh para pendeta Yahudi. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang yang bertobat lalu memperbaiki diri
dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan. Kenapa ada kewajiban untuk menjelaskan? Sebab pendeta Yahudi ini mereka yang menutupi keterangan dalam Taurat mengenai status Nabi Muhammad SAW. Yang gara-gara mereka, jadi banyak orang yang nggak mau beriman. Sehingga Yahudi itu dipercaya oleh masyarakat Arab ketika itu. Mereka kan ahli kitab. Sudah baca Taurat. Dan diakui bahwasanya dalam Taurat ada penjelasan tentang Nabi yang terakhir. Maka banyak masyarakat Arab yang konsultasi ke Yahudi. Apakah Nabi terakhir seperti yang disebutkan dalam kitabmu itu adalah seperti Muhammad? Mereka bilang tidak. Ya sudah, gara-gara mereka ini jadinya banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab banyak di antara manusia yang punya pemikiran menyimpang, itu sebabnya hanya karena ngikuti orang yang dianggap sebagai tokoh, orang yang dianggap sebagai orang pinter. Nah, orang pinternya keblinger. Saat yang pinternya nggak karuan, jadilah ulama usuk, tokoh agama yang jahat, maka dia menjadi penyebab banyak orang terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Padahal dia yang tahu. Makanya tanggung jawab orang yang tahu ini diperintahkan oleh Allah, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan. Baik, ayat semacam ini cukup banyak dalam Al-Quran. Allah tidak hanya memerintahkan mereka untuk taubat, tapi juga memerintahkan mereka untuk melakukan perbaikan, baik dengan amal saleh atau dengan membuat klarifikasi publik bahwa perbuatannya itu menyimpang. Makanya sebagian di antara ulama, mereka ketika bertobat dari pemikiran menyimpang sebelumnya, mereka menulis buku untuk menjelaskan bahwa pemikiran saya yang dulu menyimpang, sekarang saya sudah punya akidah yang baru yang lebih sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Baik, sebagaimana yang terjadi pada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dulu beliau pernah jadi Mu'tazilah, kemudian beliau terpengaruh dengan pemikiran Kullabiyah, lalu beliau tinggalkan itu dan beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad, ya, mengikuti apa yang tertera dalam Sahih Bukhari, dan di saat itu beliau menulis kitab apa saja? Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan Risalah ila Ahli Tsaghar. Baik. Selanjutnya, kalau kita bicara berkaitan dengan taubat dari harta haram, maka inti taubatnya sama. Yaitu apa? Menyesal, lalu mohon ampun, kemudian diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi, dan dilakukan secara ikhlas. Sudah? Ini intinya. Sehingga siapapun yang pernah mengambil harta haram, dia wajib melakukan 4 ini. Baik. Selanjutnya tinggal dia laksanakan konsekuensi taubatnya. Nah, di bagian ini insya Allah kita akan baca bagaimana konsekuensi taubat dari harta haram. Untuk bisa memahami konsekuensi taubat dari harta haram, kita akan lihat terlebih dahulu peta harta haram. Harta haram secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, harta haram zatnya. Harta haram zatnya adalah harta haram yang ketika dia pindah kemanapun tetap haram. Misalnya Pak, segelas khamr. Khamr ini ketika dipegang oleh preman, halal atau haram? Haram. Khamr ini ketika dipegang oleh tokoh agama, halal atau haram? Tetap haram. Sehingga siapapun yang minum khamr, nggak ada istilah pengecualian. Yang rajin tahajud, boleh, nggak ada. Karena yang namanya sesuatu yang haram, ketika diharamkan oleh Allah, semua kena hukum itu kecuali satu. Orang yang terpaksa. Famaniturra fi ghairi baghin fi mahmasatin, barang siapa yang dia terpaksa karena kelaparan, maka dia boleh untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, harta haram zatnya ini, taubatnya cuma satu. Buang. Tidak ada pilihan yang lain. Pilihannya cuma satu, apa? Dibuang. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para sahabat yang dulu mereka menyimpan khamar. Mereka dulu minum khamar. Mereka dulu bahkan sholat dalam keadaan mabuk. Dan yang melakukan itu tidak hanya sahabat biasa. Di antara sababun nuzul, Allah Ta'ala turunkan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukara, sementara kalian dalam kondisi mabuk. Ceritanya gimana? Ali bin Abi Thalib ngimami, dan beliau dalam keadaan terpengaruh khamr membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Beliau salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dilarang untuk salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari apa yang kalian baca. Sehingga dulu para sahabat mereka enggak sadar dengan apa yang dibaca karena mabuk. Sekarang kita enggak sadar dengan apa yang kita baca walaupun tidak mabuk. Makanya sebagian ulama mengatakan manusia saking mabuknya dengan dunia sampai dia enggak ngerti apa yang dia baca ketika sholat. Padahal ada banyak hal-hal penting yang seharusnya dia bisa pahami ketika sholat. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan khamr dilarang 100%. Padahal ketika itu minuman pendamping bagi masyarakat Arab itu dua. Ada air putih, ini minuman utama. Minuman pendampingnya, kalau di zaman kita kan dua ya, teh atau kopi. Makanya setiap kali Bapak bertamu, ditawari apa Pak? Jus atau degan? Enggak pernah. Rata-rata mau minum teh atau kopi. Degan. Wah, ditawari teh kopi kok njaluk degan. Baik. Karena itu minuman pendamping masyarakat. Di masa silam, selain air putih, minuman pendampingnya dua. Susu dan khamar. Makanya saat Nabi SAW Isra Mi'raj, dibawakan oleh Jibril 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Sebelum khamar diharamkan. Sebelum khamar diharamkan. Nabi SAW milih mana? Susu. Lalu Jibril mengatakan, laqad ikhtartal al-fitrah. Laqad ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Fitrahnya beliau enggak suka khamar. Walaupun ketika itu khamar belum haram. Masih diizinkan. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana orang Arab terhadap khamar itu ya, seperti kita minum teh dan kopi. Hampir tiap hari. Sampai ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, ahriku, buang semua khamar kalian. Hingga Madinah becek dengan khamar. Nah ini jadi pelajaran, harta haram zatnya tidak ada pilihan yang lain dari taubatnya kecuali dibuang. Pernah juga terjadi para sahabat menyembelih keledai, himar. Kemudian mereka masak. Sebelum keledai diharamkan. Sampai ketika masakan itu udah mateng, tiba-tiba Nabi SAW dapat wahyu dari Allah. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum anil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi keledai jinak. Di posisi daging itu udah matang. Kata Anas bin Malik, wa kanatil qudur mali'un bil luhum. Periuk-periuk ketika itu penuh dengan daging. Apa yang mereka lakukan? Yang penuh daging ini Pak, dibuang semuanya. Gak ada kata sayang, tidak ada kata eman, karena mereka punya prinsip haram, tidak ada kata eman. Kebayang gak? Ada seorang nyembelih sapi saat kurban. Begitu selesai nyembelih, terus dia bilang, mohon maaf Bapak Ibu,
saya tadi lupa baca bismillah. Kira-kira gimana itu? Kira-kira gimana Pak? Eman? Sapi siji loh Pak. Kira-kira gimana? Eman? Eman sapi siji Pak. Tetap makan? Haram. Disembelih tanpa membaca bismillah. Sehingga kalau kemudian dia lapor, mohon maaf, tadi saya lupa baca bismillah, tapi sudah terlanjur disembelih. Mas, mumpung masih kejal-kejal, diulangi mas. Oh ini disembelih kan kok. Sehingga dalam masalah haram tidak ada kata eman. Baik. Ada orang, dia dulu sebenarnya ini harta hasil warisannya, peninggalan orang tuanya. Dia cerita. Karena beliau ini anak pejabat. Orang tuanya setelah meninggal dunia, di rumahnya itu banyak patung, Pak. Wah, Masya Allah, Pak. Yang namanya patung dengan aneka perhiasan yang ada itu, ada yang dikasih kacanya. Mahal-mahal semuanya. Bingung dia. Ini gimana solusinya? Gimana solusinya? Hah? Patung itu apa manfaat mubah? Ada nggak? Apa manfaat halal patung? Dipakai apa biar patung itu halal? Pondasi. Oh iya, dipakai pondasi ya. Jadi pas bangun nanti dipakai pondasi. Baik. Karena tidak ada manfaat yang mubah, maka pilihannya satu, ya dirusak. Sehingga dulu patung-patung orang musyrikin, sebagian di antara mereka kan keberatan ketika Nabi SAW dan para sahabat mau membongkarnya. Mereka minta, biarkan saja menjadi peninggalan leluhur. Sehingga dijadikan sebagai cagar budaya. Walaupun tidak disembah. Nanti dipasang apa misalnya pagar ya. Sehingga nanti jadi kenangan. Dulu kita sembah ini, sekarang kita tinggalkan. Enggak ada istilah itu. Bongkar semuanya. Sehingga enggak ada sayang, eman. Dalam hal yang haram, bahasa itu tidak berlaku. Walaupun mungkin berat bagi sebagian orang. Alhamdulillah, kalau misalnya Anda ya tidak mengalami situasi sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada mereka yang dulu sempat bergelimang dengan sesuatu yang haram zatnya. Berat bagi mereka untuk meninggalkan. Pak, itu di raknya kok banyak botol aneh-aneh itu Pak. Oh iya mas ini minum, Masya Allah. Namanya apa saja itu? Mungkin ada yang kenal namanya. Botolnya aneh-aneh. Dipasang di mana? Di rak, di ruang tamu. Ya, mungkin mereka yang sudah punya pengalaman ngerti. Oh, iki mesti merek iki. Larang gitu. Ada nggak orang yang koleksi kayak gitu? Boleh nggak seperti itu, Pak? Ini kan salah satu label maksiat. Apakah Bapak ingin disebut pemabuk? Tidak ingin. Tapi ini impor dari Perancis ya mas. Ini dari Italia. Yang ini dari Spanyol. Sudah Pak, pecah semua Pak. Pecahkan semua. Wah mahal ya mas. Tidak ada kata sayang untuk sesuatu yang dilarang. Ya hukum asal botol memang mubah. Tapi ketika itu jadi atribut orang jahat. Ya, atribut pemabuk misalnya. Maka kita tidak boleh menyimpannya. Kecuali kalau botol umum. Ya. Itu Pak, yang dipakai jualan bensin Pak. Itu bukan untuk atribut mas. Itu memanfaatkan wadahnya. Karena dia tepat 1 liter. Sehingga bukan masalah botol yang jadi kebanggaan. Dia punyanya wadah seperti itu. Kalau Bapak mau jadikan wadah botol Bapak sebagai apa misalnya dikasih ikan cupang atau apa, mungkin masih ringan. Baik. Ini harta haram karena zatnya. Berikutnya kita beralih ke yang kedua. Harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Zatnya halal. Tapi dia didapatkan dengan cara yang dilarang. Contohnya apa? Harta riba.
hasil jual beli rokok, masuk nggak? Hasil jual beli khamar. Intinya harta yang didapatkan dengan cara yang dilarang. Sudah? Walaupun zatnya halal. Selanjutnya, untuk yang kedua ini dibagi menjadi dua. Harta yang diharamkan karena cara mendapatkannya dibagi dua. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Saya ulangi, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Status harta haram yang didapatkan dengan cara dolim sama seperti haram zatnya. Sehingga mau pindah ke tangan siapapun tetap haram. Misal, hasil korupsi. Kalau dia dikasihkan ke masjid, jadi halal enggak? Hah? Hasil korupsi kalau dikasihkan ke masjid, jadi halal enggak? Tetap haram. Kenapa Pak? Karena harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, pindah kemanapun tetap haram. Makanya peraturan yang berlaku di negara ini, ketika orang lain menerima pemberian dari harta haram korupsi misalnya, atau hasil mengambil dari negara, maka terhitung sebagai money laundry. Jika yang menerima ini tahu, dia termasuk di antara penadah kriminal. Dan hukumnya dia kena kriminal. Orang maling, terus dia jual ke si A, dan si A ini tahu kalau ini hasil maling. Apa status si A? Penadah. Dan penadah dari hasil kriminal, dan dia tahu kalau itu hasil kriminal, dia termasuk pelaku kriminal. Sehingga di negara ini tolong menolong dalam maksiat kena pasal. Allah Ta'ala melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan melampaui batas, perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Baik. Sehingga harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, taubatnya hanya satu, kembalikan. Nah, menjadi masalah apabila dia tidak tahu kemana harus mengembalikan. Baik, tentang cara mengembalikan, bebas. Yang penting pokoknya harta itu balik kepada pemilik. Pak, apakah kita harus lapor Pak? Sehingga saya kemarin mohon maaf ngambil duit Bapak ini tak kembalikan. Apakah harus lapor seperti itu? Wallahu a'lam, ini kembali kepada resiko yang akan diterima oleh orang ini. Ada orang yang tanya ke saya bingung Pak, gimana cara mengembalikan harta curian? Ya kembalikan saja. Yang saya ambil itu polisi Pak. Lah terus, nah ini kalau saya tiba datang ke rumahnya ini saya kembalikan. Ya tahu sendirilah kira-kira resikonya. Baik. Kalau sekiranya itu beresiko, barangkali nanti masalahnya jadi panjang, urusannya jadi panjang. Kamu kembalikan tanpa harus menyebutkan identitas. Misalnya lewat kurir. Jadi dikirim lewat kurir. Maka saat harta itu dikembalikan, caranya dikirim. Yang penting pokoknya balik. Nah, ketika Anda bisa pastikan sampai balik, walhamdulillah. Udah? Sehingga bukan syarat harus menyengsarakan diri untuk kondisi semacam ini. Kecuali kalau misalnya itu memberikan resiko besar. Gara-gara tindakan jahat yang dia lakukan, turunannya banyak. Misal ya, si A mencuri motornya si B. Gara-gara motor si B diambil si A, akhirnya si B nggak bisa kuliah sehingga di DO oleh kampus. Separah apa ini Pak? Gara-gara motornya dicuri, si B nggak bisa kuliah sampai dia di DO. Ada dampak tambahan pasca motor ini dicuri. Nah, resiko seperti ini ditanggung oleh siapa? Maling tadi. Maka dia harus siap dengan semua resiko yang terjadi pasca dia bertobat. Baik. Ada orang yang misalnya ngambil barang tertentu di mobil orang lain. Tapi gara-gara dia ngambil itu, resikonya besar. Misalnya resiko kecelakaan jadi besar dan seterusnya. Di pesawat itu kan ada pelampung Pak ya. Apa resikonya ngambil pelampung pesawat? Ya,
Itu kalau sampai terjadi emergensi, pelampungnya nggak ada karena diambil oleh penumpang sebelumnya. Dampak itu muncul sehingga tidak hanya sebatas harga pelampung, tapi gara-gara kau ambil ini ada banyak sekali resiko yang muncul. Disitulah ketika seseorang mengambil harta haram dari orang lain dengan cara dolim, resiko juga harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Baik. Dan dalam posisi ini, kalau sampai dia nggak tahu kepada siapa harus saya kembalikan. Misalnya, hilang kontak, saya nggak pernah ngerti siapa pemiliknya. Contoh, mungkin ada di antara kita yang pernah punya pengalaman naik bis kota nggak bayar. Nah, dulu kan ada ya, jalur 7, jalur 15, jalur ini. Sekarang bersih semua. Anda naik nggak bayar, ketika turun minta kembalian. Masya Allah. Wis bayar, medun minta kembalian. Atau mungkin dia makan di kantin tapi nggak lapor. Setelah dia taubat, apa yang harus dilakukan? Kembalikan. Mas, gimana cara kembalikannya? Supirnya nggak kenal, pemilik bis nggak kenal, pemilik makanan kantin juga nggak kenal, kantinnya sudah bubar. Ada banyak sekali konsekuensi yang akan terjadi. Terus gimana Pak? Cari ahli warisnya. Masya Allah Mas, orangnya aja nggak kenal, gimana ahli warisnya? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, bersiaplah untuk ditagih di akhirat. Kan pemiliknya nggak tahu Pak, pemilik akan diberitahu oleh Allah. Memang ketika di dunia dia nggak tahu, tapi dia akan diberitahu oleh Allah. Bersiaplah untuk ditagih di akhirat. Yang kedua, pendapat yang kedua, kau boleh sedekahkan itu senilai ya, yang menjadi kewajiban kamu untuk dikembalikan, serahkan kepada fakir miskin. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Dalil tentang ini adalah kejadian yang pernah ada di zaman sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengutus pasukan dipimpin oleh A. Lalu setelah pasukan ini menang, ada salah satu pasukan yang mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Sampai di rumah dia tobat, terus dia balik. Saya ingin mengembalikan ini. Maka dia lapor kepada panglima. Panglimanya menolak. Saya nggak mau terima. Gimana saya akan membagikan ini? Padahal seluruh pasukan sudah bubar. Ya coba diumumkan di grup WA lah. Akhirnya karena ditolak, sedih orang ini. Sampai dia nangis, bingung gimana cara tobatnya. Hingga ada salah seseorang yang memberikan solusi. Baik, begini saja. Coba kamu sedekahkan kepada fakir miskin atas nama semua pasukan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa pahala dari sedekah ini akan disalurkan. Orang ini setuju, akhirnya dilakukan. Nah, saat mendengar fatwa semacam ini, fatwa ini sampailah di telinga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ini sahabat. Qaul sahabat itu lebih tinggi daripada ucapan selain sahabat. Yang berfatwa ini tabi'in. Tapi fatwanya disetujui oleh Muawiyah. Sampai Muawiyah mengatakan, andaikan aku yang memfatwakan ini, itu lebih aku sukai daripada setengah dari kerajaanku. Andaikan aku yang memfatwakan ini, lebih aku sukai daripada setengah dari kerajaanku. Alias apa? Beliau setuju dengan fatwa yang disampaikan oleh tokoh tabi'in tadi. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, tapi dia kesulitan untuk mengembalikannya, maka yang bisa dia lakukan adalah disedekahkan atas nama yang didolimi jika dia nggak kenal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa pahala dari sedekah ini akan Allah berikan. Baik. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya di akhirat mereka dipertemukan? Nah, solusi ini ternyata masih bersambung. Andaikan nanti
di akhirat Allah pertemukan orang ini dengan pemilik harta haram tadi, atau yang mengambil harta haram tadi. Sehingga misalnya dia datang kemudian nagih, ya Rab, si A pernah mengambil HP saya, si B pernah mengambil harta saya. Ya? Padahal dia sudah mensedekahkan. Dia mungkin nuntut. Maka nanti pahala tadi bisa dipakai untuk penggantinya. Itu yang dijadikan sebagai solusi yang terakhir bagi mereka yang mengambil harta haram dengan cara tidak saling ridho, sementara kesulitan untuk mengembalikannya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada resiko inflasi? Jadi misalnya maling 100.000 tahun 70. Masya Allah. 100.000 tahun 70. Lalu mau dikembalikan 2027 tahun depan. Selisihnya kan jauh sekali. Terus gimana? Baik. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Ya? Di sini sudah masuk. Beda dengan yang ini ya. Tayyib, kalau memang terjadi seperti itu, maka resiko itu ditanggung oleh yang mengambil. Kok bisa Pak? Kan nanti jadinya dolim, tidak dolim. Itu mengembalikan kedoliman sesuai standar. Jika 100.000 dikembalikan sekarang dengan angka 100.000, kira-kira gimana? Ya, kasihan yang korban pencurian. Maka dia harus kembalikan dengan penyesuaian. Penyesuaiannya pakai apa? Yang bisa dia gunakan adalah harga emas. Jadi kira-kira 100.000 di tahun itu dapat emas berapa gram? Andaikan waktu itu per gram adalah 2.000, maka dia harus kembalikan 50 gram emas. Masya Allah. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tindakannya, maka resiko itu wajib ditanggung oleh orang yang bertindak jahat. Karena konsekuensi dari taubatnya, jika dia salah satu, lalu kesalahan satu ini membawa kepada kesalahan dua, membawa kepada kesalahan tiga, maka semua harus dia tanggung. Selanjutnya, ketika dia tidak bisa mengembalikan, tadi kita sebutkan disedekahkan kepada fakir miskin, ini salah satu pendapat. Dan ada pendapat yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Mal berarti dijadikan sebagai kas negara. Dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Karena kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, kita bacakan ya, kaidahnya dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, ketika ada harta haram yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke pemilik, maka dia menjadi al-mal al-majhul, harta yang majhul, yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dikembalikan ke pemerintah. Kenapa dikembalikan ke pemerintah? Sebab ya, pemerintah yang lebih tahu kemana harus menyalurkannya. Harta yang tidak memiliki atau harta yang tidak mungkin dikembalikan ke pemiliknya, maka diserahkan ke Baitul Mal. Demikian keterangan dalam Nihayatul Muhtaj. Tayyib. Dan wallahu alam, kalau kita menggunakan pendekatan Syafi'iyah, berarti dalam hal ini Anda bisa serahkan ya, ke negara. Caranya gimana Pak nyerahkan ke negara? Mungkin lebih bingung lagi ya. Karena kita tidak tahu transfer ke rekening negara itu kemana. Ada yang tahu? Prosedur membayar harta ke negara tapi non pajak. Nah, kalau pajak kan ada mekanismenya. Yang ini non pajak. Mungkin wallahu alam
Sebagai salah satu cara untuk itu adalah Anda bisa salurkan untuk perbaikan fasos. Fasos, fasum. Kenapa? Karena fasilitas umum itu menjadi tanggung jawab negara. Jalan lubang, selokan rusak, fasilitas umum rusak, itu tanggung jawab negara. Nah, ketika mungkin negara belum memperbaiki, maka harta haram tadi bisa dipakai untuk alat disalurkan kepada kegiatan fasum tadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca berkaitan dengan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, di situ ada dua. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan sebelum tahu hukum. Sebelum tahu kalau itu dilarang. Misal, ada orang yang melakukan transaksi riba. Dalam posisi dia tidak tahu kalau itu riba. Di masyarakat kita seperti ini cukup banyak. Dah? Sampai kemudian dia belajar, terus dia tahu, dia sadar, oh ternyata yang selama ini saya lakukan itu dilarang. Akhirnya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bagaimana dengan hasil yang didapatkan masa silam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Siapa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga yang dulu tidak tahu hukum, status harta itu halal baginya. Bertahun-tahun dia mungkin kerja di lembaga ribawi karena nggak tahu. Kemudian setelah dia tahu, dia resign. Padahal dia sudah berhasil dapat A, dapat B, dapat C. Apakah harus memiskinkan diri? Tidak. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang taubat dari harta haram yang sebelumnya dia dapatkan dalam posisi dia nggak tahu, tidak ada kewajiban untuk dia keluarkan. Boleh dia miliki. Sehingga sahabat yang dulu kaya dari hasil khamar, sebelum khamar diharamkan. Rentenir yang dulu dapat harta dari hasil riba, sebelum ada ayat yang mengharamkan riba, diizinkan oleh Allah, silahkan dinikmati. Nah, ini memberi motivasi bagi mereka yang mau tobat agar segera tobat. Kalau kau tobat, apa yang kau dapatkan dulu sebelum kau tahu tidak akan diminta oleh negara Islam atau kalian tidak wajib untuk mengeluarkannya. Boleh untuk kalian miliki. Baik. Namun ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Kalau tidak tahu hukum, maka dia tidak bersalah karena tidak tahu. Dan konsekuensinya tidak berlaku. Tidak ada konsekuensi taubat. Udah? Kalau tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, maka dia tetap dihukum. Karena dia sudah tahu hukum. Walaupun tidak tahu hukuman. Misal ya, ada orang melanggar lalu lintas. Nekat dia. Ditangkap petugas. Bapak tahu pelanggaran Bapak? Tahu Pak. Kenapa Bapak melanggar? Ya kan cuman gitu aja kok. Tak tunjukkan Pak. Bapak melanggar pasal A, B, C, D, 5 pasal. Maka total denda Bapak 5 juta. Wah, saya baru tahu Pak kalau 5 juta. Ngerti gini ya saya nggak melanggar. Tetap dihukum nggak? Tetap. Seorang sahabat
ada yang hubungan badan di siang hari Ramadan. Dan dia tahu itu enggak boleh. Orang puasa enggak boleh hubungan badan. Tapi dia enggak tahu hukumannya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah aku binasa. Aku melakukan pelanggaran. Wa madzak? Kau melakukan apa? Kemudian dia menyampaikan, aku melakukan hubungan badan dengan istriku. Dan Nabi SAW menyampaikan beberapa hukuman, kafarahnya. Apa saja? Apakah kau bisa membebaskan budak? Tidak bisa ya Rasulullah. Dia enggak punya budak. Apakah kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Lihat, sahabat ini masih muda. Dia masih muda, mungkin pengantin baru. Tapi ketika dia mengaku, saya enggak sanggup, diterima oleh Nabi SAW. Sehingga tidak melihat dari sisi ukuran fisik, tapi mungkin dari sisi kebiasaan dia tidak biasa berpuasa. Dia disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan saja jebol. Apalagi 2 bulan. Dia ngaku nggak bisa. Apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia bilang, saya nggak bisa. Akhirnya ditunggu, tiba-tiba ada orang yang ngasih hadiah kepada Nabi SAW, kemudian diserahkan kepada orang ini. Silakan kau berikan kepada manusia yang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, di antara 2 bukit ini, yang paling miskin aku. Udah, kau makan sama istrimu. Baik. Di posisi ini, sahabat tadi tahu hukum, tapi tidak tahu hukuman. Tetap dihukum. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan kafarah hukuman itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang sudah tahu, saya tahu ini haram, tapi saya butuh. Dan saya nggak ngerti kalau hukumannya harus dikembalikan. Tetap harus dikembalikan. Karena ketika dia sudah tahu hukum, maka terlarang bagi dia untuk memilikinya. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah orang mengambil harta haram dengan cara saling ridho dan dia tahu kalau itu haram. Dia tahu kalau itu haram. Maka dalam posisi ini tidak boleh dia miliki. Dalam posisi ini tidak boleh dia miliki. Apakah perlu dikembalikan kepada lawan transaksinya? Di situ ada 2 keadaan. 1, jika pengembalian itu tidak berdampak negatif, maka harus dia kembalikan. Contoh, A rentenir, B yang minjam uang dari rentenir. A sudah tahu kalau riba itu haram dan dia tahu praktek ini riba karena sudah ngaji di maba. B juga sudah tahu, tapi tetap nekat dengan adanya kesepakatan ribawi. Utang 1 juta balik 1.100.000, sudah beres. Utangnya 1 juta dikembalikan 1.100.000. Baik. Kelebihan 100 tadi wajib dikembalikan enggak? Wajib. Wajib dikembalikan ke B. Sudah? Kalau dikembalikan, ini mengembalikan haknya B dan tidak ada dampak buruk di sana. Tapi kalau dikembalikan ada dampak buruk, maka jangan dikembalikan. Contoh, orang jual khamr, dia tahu itu haram, tapi tetap dia jual. Nah, setelah itu dia taubat, dapat uang sekian ratus ribu. Apakah harus dikembalikan ke konsumennya? Jawabannya tidak boleh. Ibnu Qayyim mengatakan, "Fala yajuzu ay yajma'a lahu bainal 'iwad wal mu'awwad, fa inna fi dzalika i'anatun lahu 'alal itsmi wal udwan." Tidak boleh menggabungkan iwad dan mu'awwad, pembayaran dan manfaat yang didapatkan. Itu nggak boleh bergabung. Kalau bayaran dikembalikan berarti bergabung ke siapa? Konsumen. Karena jika ini dikembalikan, itu akan membantu seseorang untuk semakin berbuat dosa dan bertindak maksiat. Dan memudahkan dia untuk melakukan sebagai pelaku perbuatan maksiat. Misalnya, Mas, kemarin saya jual ke Anda khamr
sekarang saya sudah tobat, duitnya tak kembalikan. Dia sudah dapat homer, wis mendem duitnya balik. Kira-kira gimana? Tambah parah. Maka yang seperti ini jangan dikembalikan. Baik. Nah, Ibnu Qayyim itu membahas untuk kasus pelacur. Wanita pezina yang dia dapat uang lalu dia taubat. Apakah harus mengembalikan kepada lelaki yang kemarin jadi pasangan zinanya? Ibnu Qayyim melarang, jangan dikembalikan. Karena dikembalikan makin gak karuhan lelaki yang tadi menjadi pasangan zinanya. Baik. Sehingga dikemanakan uang itu kalau tidak dikembalikan kepada konsumennya? Uang itu diserahkan ke Baitul Mal. Diserahkan ke negara. Sudah? Karena tadi kaidahnya, setiap uang yang pemiliknya tidak ada, maka diserahkan ke kas negara. Nah, muncul pertanyaan kayak tadi, Pak. Kita kembalikan ke kas negara, caranya gimana? Kalau Bapak kesulitan ya, ada dua jalur yang mungkin bisa digunakan. Satu, fasum dan fasos tadi. Atau dua, berikan kepada fakir miskin. Karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pesan yang ada dalam Undang-Undang 45. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli dengan pembayaran tidak langsung diterima penjual, tapi minta kepada pembeli untuk transfer ke pihak sekolah untuk bayar sekolah? Boleh ya. Penjual punya utang kepada sekolah. Pembeli mau bayar ke penjual. Tapi sama penjual diarahkan, Pak, bayarkan saja ke sekolah ini karena saya punya utang SPP anak saya di situ. Nah, ketika pembeli ini bayar ke sekolah, yang nerima manfaat itu siapa? Yang nerima manfaat ya penjual. Karena uang ini sebagai apa? Sebagai biaya SPP yang belum dibayarkan oleh penjual. Sehingga ini sama dengan menutupi utangnya penjual. Boleh. Baik, ini ada satu pertanyaan tapi pakai istilah yang mungkin sebagian orang menghindari ya. Saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada disclaimer di depan tadi ya. Bapak harus kuat mendengarnya. Banyak orang sesat karena disesatkan oleh orang yang memang mau menyesatkan. Jadi kata-kata sesat ada banyak di sini. Apakah orang yang disesatkan oleh orang-orang yang memang ingin menyesatkan ini berdosa? Apakah orang yang sesat karena ketidaktahuannya dia berdosa? Nah, ketika orang itu menyimpang, sebab dia mengikuti ajakan orang lain yang menyimpang, dalam posisi dia tahu itu menyimpang, ya, maka mereka ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, dan semuanya berdosa. Dah? Loh, tapi kan saya diajak orang. Walaupun kau diajak, kenapa kau ikut? Kecuali dipaksa. Diajak sama dipaksa sama atau beda? Sama atau beda? Setan itu cuma ngajak. Setan tidak pernah maksa. Sehingga tangan orang tidak diseret untuk mengambil uang riba. Mata orang tidak diseret untuk melihat yang tidak benar. Lisan seseorang tidak ditarik sama setan untuk berbicara yang jorok dan seterusnya. Makanya saat iblis berkhutbah kelak di neraka, apa kata dia?
Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan salahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian. Karena iblis cuma ngajak. Iblis cuma ngajak. Iblis tidak maksa. Ini ada di surat apa Ustaz? Ibrahim. Ketika iblis menyampaikan pernyataan terakhir kepada para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di surat Ibrahim ayat 22. Iblis bilang, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin." Aku enggak punya kuasa untuk maksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak kalian, tapi kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan diri kalian, ngapain kalian ikut? Dijak kok ikut. Ada dijak untuk maksiat. Maka iblis tidak bertanggung jawab pada saat dia menyesatkan semua penduduk neraka. Hasan Al-Basri mengatakan, iblis berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Lalu dia menyampaikan pesan ini di surat Ibrahim ayat 22. Aku hanya ngajak kalian, fastajabtum li, lalu kalian mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolongku. Sehingga dia tidak tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pengikutnya. Baik. Dari situlah kalau ada orang yang memang tersesat karena dia mengikuti orang yang ngajak dia, maka dalam posisi ini dia ikut berdosa. Kenapa kamu ikut? Selanjutnya Pak, kalau nggak tahu sama sekali Pak, gimana Pak? Kalau nggak tahu, wahisabuhu 'alallah. Nanti yang menghisap adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mengadili dia. Apakah betul memang dia sama sekali nggak tahu? Ataukah sebenarnya dia sempat tahu tapi sengaja milih yang ini? Dan itu berbeda. Sama seperti misalnya orang yang dia tidak mau masuk Islam dengan alasan saya nggak tahu sama sekali. Nanti dia akan diadili oleh Allah. Dan Allah maha tahu lahir batin sang hamba. Bagaimana membuang harta yang hampir semua yang dimiliki berasal dari bekerja di tempat yang tidak syar'i. Kembali kepada tadi ya. Apakah dia tahu hukum atau tidak tahu hukum? Kalau dia sudah tahu hukum, ya konsekuensinya itu semuanya harus ditinggalkan. Harus dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak tahu hukum, sehingga dia kerja di situ, dalam keyakinan dia, saya kerja di sini mubah dalam keyakinan dia. Maka halal untuk dia terima. Ada salah satu teman yang resign dari bank, Pak. Bank ribawi, Pak. Dia cerita, kita dulu sebelum kerja itu sholat duha bareng-bareng. Jadi jam 7 masuk, nanti banknya kan buka jam 8 layanan ya. Jam 7 sudah sampai kantor, ada musola di situ, sholat duha. Lalu ada tausiah, ngundang siapa, ada tausiah. Udah? Dimotivasi, kalian ini pejuang untuk bisa menghasilkan nafkah bagi keluarga, pejuang untuk pendapatan negara dan seterusnya. Takbir, Allahu Akbar. Ya, satu musola takbir semuanya. Sebelum kerja di dunia ribawi, mereka punya semangat takbir. Masya Allah. Gimana merasa bersalah? Oh, dia sendiri merasa apa? Dia sedang beramal saleh. Ya. Sehingga dalam posisi ketika dia salah, tapi dia nggak tahu kalau dia salah, maka tidak ada perasaan apa yang dia dapatkan ini haram. Bahkan dia yakini ini halal. Sampai kemudian dia terpengaruh dengan gerakan-gerakan hijrah anti riba, barulah dia mulai sadar kalau selama ini pendapatan dia adalah haram. Baru setelah itu dia resign.
Nah, harta yang dia dapatkan dulu statusnya boleh dia miliki. Bagaimana membayar zakat mal yang belum dibayarkan? Apakah boleh dengan harta tersebut? Zakat mal yang belum terbayarkan, jika disengaja berdosa dan tetap wajib dibayarkan. Jika tidak disengaja atau tidak tahu, maka tidak berdosa, tapi tetap wajib dibayarkan. Kok wajib dibayarkan, Pak? Sebab ada hak fakir miskin, hak mustahik yang harus dia tunaikan. Pertanyaannya, boleh enggak dari harta tadi? Ya kalau itu haram ya enggak boleh. Tapi kalau diyakini pada posisi ketika dia belum tahu hukum, berarti statusnya halal. Boleh untuk dijadikan sebagai alat bayar zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai operator SPBU. Halal atau haramkah? Karena setiap kali saat setoran uang selalu ada sisa. Karena penjualan pembulatan. Misal 9.800 atau 9.900 digenapi jadi 10.000. Baik. Pembulatan ini kalau konsumennya ridho, tidak masalah. Apalagi kalau susah nyusui Pak ya. Berapa? 10.000. Penuh Pak, penuh tangki ya. Penuh tangki kan pelan-pelan kan ya Pak. Tertera angka di situ. 9.850. Nyusui berapa? Hah? Golei duit 150 gak nemu. Tapi konsumennya ridho. Udah gak apa-apa lah bayar 10.000. Pergi dia. Kalau udah ridho, sah. Nah, nilai selisih ini milik siapa? Perusahaan. Nilai selisih ini milik perusahaan. Milik pom bensin tadi. Akumulasinya nanti terserah pom bensin. Mau dibagikan ke karyawan, mau dia gunakan sendiri, silakan. Yang penting konsumennya ridho. Maka para pelayan SPBU barangkali memastikan ya, kalau ada selisih uang, karena kan belinya nggak genep sepenuh tangki dan seterusnya, Anda pastikan ada selisih sekian, enggak apa-apa ya Pak. Kalau dia bilang enggak apa-apa, selesai. Berarti dia sudah ridho. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup insyaallah ya. Ini ada satu lagi tentang KPR rumah subsidi. 2 tahun setelahnya saya baru tahu kalau KPR itu riba. Lalu rumah tersebut saya oper kredit ke orang lain. Karena waktu itu belum kuat untuk melepasnya. Apakah saya masih ikut menanggung dosa KPR rumah tersebut? Nah. Baik. Anda ketika ngambil KPR itu dalam posisi Anda tidak tahu. Maka insya Allah tidak berdosa. Selanjutnya, rumah hasil KPR itu halal atau haram? Rumah hasil KPR itu halal atau haram? Hah? Haram. Berarti disedekahkan. Cicilan belum lunas, sudah wakaf rumah. Halal atau haram? Halal. Rumah hasil KPR ini halal. Sudah? Haramnya di mana Pak? Dia bayar ribanya itu yang haram. Bayar bunganya yang haram. Kalau rumahnya halal. Karena rumah ini sebenarnya adalah hasil dari transaksi jual beli antara konsumen dengan developer. Tapi karena dia nggak punya uang tunai, ditalangi oleh bank. Sehingga di situ ada 2 akad. Akad jual beli. Ini terjadi antara siapa? Konsumen dengan developer. Akad utang piutang terjadi antara konsumen dengan bank. Yang masalah yang mana? Akad yang kedua. Akad pertama tidak ada masalah. Nah, maka karena rumah ini didapatkan melalui jual beli, halal baginya. Tapi mohon dicatat, ini jawaban untuk yang sudah berkasus. Bukan ajakan yang belum berkasus untuk melakukan
kasus. Wah, ini halal, aku tak melu. Oh, jangan kayak gitu. Memanfaatkan fatwa dalam kondisi sempit. Tidak boleh ya. Kalau Bapak sudah tahu itu nanti akan bakal ada ribanya, jangan dilakukan. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kita kasih penjelasan status rumah itu halal. Sehingga sebenarnya Anda tidak harus oper kredit jika masih membutuhkan rumah itu sebagai tempat tinggal. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah